Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi sehari-hari berkenaan dengan Mi'raj Nabi Musa alaihissalam, yaitu apa tafsir dari Hadrat Khalifatul Masih awal radhiyallahu anhu mengenai riwayat Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khidir, merujuk pada surat sebelumnya dari Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz. Seseorang menulis kepada Hadrat Mirza Masur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, yang menyatakan bahwa Hadrat Khalifatul Masih pertama radhiyallahu anhu telah menyatakan peristiwa Hadrat Khidir yang disebut dalam Al-Kahf, yang disebut di dalam surah Al-Kahf sebagai Mi'raj atau kenaikan rohani Hadrat Musa alaihissalam, yang menyebutkan bahwa beliau tidak dapat menemukan referensi Hadrat Khalifatul Masih pertama radhiyallahu anhu ini, dan juga meminta agar dikirimkan. Orang tersebut juga menyampaikan pemikirannya mengenai tafsir 5 jilid. Di dalam hal ini Hadrat Khalifatul Masih waqt ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz pada suratnya tertanggal 20 November 2023 telah memberikan arahan sebagai berikut mengenai masalah ini. Hadrat Khalifatul Masih pertama radhiyallahu anhu ketika menjelaskan surah Al-Kahf ayat yang ke-61, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada sahabatnya yang masih muda, "Aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan selama berabad-abad." Menyatakan juga Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru di Qartaum, mungkin yang dimaksud di sini. Menurut saya, itulah makna yang sebenarnya, di mana ada kemajuan agama dan dunia. Disitulah Mi'raj Nabi Musa alaihissalam mencapai pencerahan rohani. Terdapat di dalam Tashin ul Azan nomor 98 September 1913 halaman 465. Terdapat juga di dalam Haqaid ul Furqan volume 3 halaman 26 sampai 27. Kemudian menjelaskan ayat yang ke-81 dari surah yang sama ini, menyatakan yurhiqahuma, bebani keduanya, tuduhan keduanya bersalah. Dalam riwayat ini Nabi Musa alaihissalam keberatan terhadap 3 hal: 1. Rusaknya perahu. 2. Pembunuhan anak laki-laki itu. 3. Pembangunan tembok tanpa menerima upah. Padahal 3 peristiwa ini telah terjadi di rumah Nabi Musa alaihissalam sendiri. Lalu kata litughriqa, agar kamu tidak tenggelam, di dalam ayat yang ke-72. Jika ada kekhawatiran akan litughriqa, bukankah ibu Nabi Musa alaihissalam sendiri yang melemparkannya ke sungai? Apakah Nabi Musa alaihissalam tenggelam karena dilemparkan ke sungai? Setelah itu pada masa Firaun, Nabi Musa alaihissalam sendiri memimpin seluruh umat ke laut, di mana konon ada kekhawatiran akan tenggelam. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam memberi minum ternak wanita di sumur di Midian dan melakukan pekerjaan mereka sendiri tanpa menerima upah. Kemudian pada saat membunuh orang Koptik, dan kemudian pada saat membunuh Korah, beliau telah mengambil nyawa tanpa sebab yang jelas. Pada kenyataannya,
Narasi ini merupakan semacam pendakian rohani Mi'raj Nabi Musa alaihissalam. Dalam pendakian spiritual ini, hamba itu bersamanya bertindak sebagai malaikat dan menjadi petunjuk jalan Khidir. Dan semua hal ini berkaitan dengan peristiwa di masa depan. Melalui hal-hal tersebut, beliau diberi pemahaman bahwa beliau harus menghadapi seorang raja yang zalim dan menyelamatkan dirinya serta rakyatnya dari raja dan tentaranya. Beliau harus menyeberangi laut dan kemudian berperang di mana banyak orang harus dibunuh. Masalah tembok itu adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang soleh. Beliau mempunyai 2 putra, satu dari keturunan Ishak alaihissalam dan satu dari keturunan Ismail alaihissalam. Ketika manusia merusak agama Nabi Ibrahim alaihissalam, temboknya hampir runtuh. Untuk melindunginya, Allah yang Maha Kuasa mengutus 2 nabi, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliaulah yang membangun tembok ini, dan dengan cara ini harta karun ajaran yang murni terpelihara. Bahwa peristiwa ini merupakan kenaikan rohani semakin diperkuat oleh fakta bahwa ada sebuah kitab kuno di kalangan orang Yahudi yang masih ada hingga kini, bernama Mi'raj Musa. Di dalamnya nama malaikat yang digambarkan sebagai penuntun Nabi Musa alaihissalam tertulis sebagai Khidir. Hal ini terdapat di dalam tambahan Akhbar Badar Kadian 30 April. Lalu mengenai pemikiran yang Anda sampaikan mengenai tafsir 5 jilid, saya telah menulis surat kepada Anda mengenai hal ini, menjelaskan bahwa jamaah sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya telah menyusun tafsir singkat ini dalam bahasa Inggris untuk penutur bahasa Inggris. Tafsir ini disusun dengan bantuan ringkasan tafsir Al-Quran karya agung Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, yaitu Tafsir Kabir, serta catatan yang beliau buat untuk Tafsir Kabir, agar sahabat-sahabat yang membaca bahasa Inggris dapat memahami pokok-pokok Al-Quran sampai batas tertentu melalui tafsir ini, karena berbentuk ringkasan detail yang lengkap tidak dapat disertakan. Itulah ya, para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi berkenaan dengan Mi'raj Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.